Halo, di sini saya Dava Rinali dengan NLP 5025231209. Di sini saya akan mendemokan revisi saya. Saya hanya mengerjakan B1 saat praktikum, jadi saya merevisikan B2, B3, lalu soal 1 dan soal 2 revisi. Yang pertama B2 ini saya pertama bikin struct dari bracket dengan tipenya, habis itu posisinya untuk nentuin bracketnya ini ada di mana, di kiri atau di kanannya untuk ngeposisi nanti. Lalu di sini ada function match, di sini inputnya, dan jika misalnya type-nya dia itu buka yang bentuknya kotak dan C-nya itu juga ketemu dengan yang tutupnya, maka return true. Lalu kalau misalnya dia yang kurawal dan inputnya itu ininya yang tutupnya, maka return true. Lalu bisa type-nya buka pagar, dan jika misalnya ya inputnya tutup pagar, maka return true. Sisanya return false. Sini ada char type-nya dan integer position untuk global. Lalu ini struct bracket semuanya ya. Jadi ball match ini juga di dalam struct bracketnya juga. Lalu di in main ada pertama saya buat integer n, lalu dimasukin ini untuk test case-nya ada berapa. Lalu di sini dengan looping and min sebanyak test case-nya. Di sini buat string dengan nama teks, habis itu get line. Ini untuk input pagar-pagar yang mau dimasukkan. Habis itu di sini saya dengan menggunakan stack dengan bracket, tipe datanya struct bracket ini tadi dengan nama opening bracket. Lalu habis itu di sini positionnya ini dia akan ngelooping sebanyak dia text length ini yang string tadi sebanyak pagar yang dimasukin dan ngelooping pakai for. Lalu dia dengan next-nya ini merupakan text dan positionnya yang pertama yang dari 0. Lalu jika misalnya next-nya sama dengan buka pagarnya yang buka pagar, yang kotak, dan yang kurawal, maka akan dipush ke opening bracket, ke stack-nya dengan bracket next position-nya juga. Next-nya dan position. Lalu jika misalnya next-nya itu tutup pagar, maka bracket stack-nya ini di empty, atau jika misalnya opening bracket stack-nya itu kosong, stack-nya ini masih kosong, atau misalnya dia itu yang paling atasnya itu tidak match, tidak fungsi ini tidak true, maksudnya ya tidak true, maka langsung ngebreak dan langsung di pop. Lalu misal jika kalau semuanya sudah tadi itunya stack-nya kosong, ya maka akan di print seimbang. Namun jika tidak kosong, masih belum di pop, maka akan ngeprint tidak seimbang dari terminal. Contoh ngerannya seperti ini. Saya buat kalau misalnya tidak seimbang. Lalu misalnya kalau seimbang seperti ini, maka keluar seimbang. Lalu untuk kode B3, pertama di sini ada in main. Saya buat priority queue yang ascending, lalu ada priority queue yang descending yang dari bawah. Lalu integer n sama m ini untuk pembandingannya dan berapa banyak listnya nanti yang dipakai. Lalu dengan looping n min, n-nya yang dipakai untuk berapa banyak yang diperlukan untuk keberhasilan chemistry mereka. Lalu di sini selama n min dengan looping n min, maka akan j maka menginput j. Jadi
dia akan ini push dari belakang, dari dia push dari yang ke descending lalu push yang ke ascending, sesuai dengan input kita yang kita masukin dengan ini. Lalu di sini ada C buat variabel in C dengan inisialisasi 0, lalu I-nya ini dengan looping dengan N juga, sebanyak test case-nya ini. Jika misalnya yang descending ditambah ascending lebih besar atau sama dengan M yang ini, maka akan C-nya plus 1 di plus. Namun jika tidak berhasil, maka tidak lebih besar, maka akan dikurangin 1. Dan jika C-nya lebih besar dari 0, maka akan ngeprint keberhasilan chemistry mereka C kali. Lalu jika tidak, mereka harus belajar mengatur chemistry lagi. Contohnya, ini sebenarnya ini yang benar. Yang benar yang seperti ini. Tadi ada revisi ternyata dengan sum. Di sini yang saya ubahin biar agar benar itu sum descending. Misalnya top dari priority queue yang descending yang paling atas dan ascending yang paling atas itu setelah udah dimasukin ke sum ini maka di pop dua-duanya. Dan jika misalnya sumnya langsung, jadi saya compare langsung di sini, nanti langsung di pop. Nanti jika sumnya lebih besar dari M maka C-nya akan langsung plus 1, dan jika C-nya lebih besar 0 maka akan mereka chemistry mereka C kali. Jika tidak, mereka harus belajar mengatur chemistry lagi. Misalnya seperti ini. Akan keluar keberhasilan chemistry mereka 5 kali, misalnya 3 tambah 3, 2 tambah 5, maka ya semuanya kan chemistry mereka 5 kali semuanya ditambah akan lebih dari 3. Lalu yang revisi yang soal 1, saya pertama ada in main, di sini masukin N untuk tes berapa banyak ininya, test case-nya. Lalu berapa banyak yang mau di angka yang mau di input. Lalu di sini aku buat vektor V dengan ukuran 10/1 ini biar bisa nambahin angkanya biar besar, vektor besar. Dan temnya ini saya inisialisasi awal dengan 0. Lalu dengan looping integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I plus plus. Ini pertama ada integer Q, lalu masukkan Q, lalu dengan indeks Q itu misalnya jika kita masukkan ketiga, maka vektor dengan indeks ketiga akan di plus plus menjadi 1. Jadi ini untuk berapa kali frekuensi munculnya angka yang diinputkan. Lalu di sini L sama dengan 0, L lebih kecil dari ukuran dari vektor 1 bisa plus ini looping for. Dan jika misalnya ada frekuensi yang lebih tinggi dari temp, maka akan nyari dengan frekuensi yang paling tinggi lah, frekuensi yang paling banyak. Nah, jika habis itu ada looping for lagi, J-nya ini dari belakang, jadi bisa sampai J-nya lebih besar sama dengan 0. Jika misalnya Vj-nya ini sama dengan temp, maksudnya array-nya ini sama dengan temp yang paling banyak, maka akan dicetak. Jadi yang tadi yang paling banyak itu yang mana, dan dia itu yang sama dengan temp itu tadi misalnya udah di
frekuensi yang paling banyak itu udah dimasukin temp, lalu ini dicari lagi tadi yang paling banyak modusnya yang mana, lalu kalau misalnya ketemu yang sama dengan temp maka di print C-nya. Misalnya saya masukin 5, 1, 3, 3, 5, 5, maka keluar 5, 2. Lalu soal 2 ini saya pertama buat integer main dengan 2 stack Q sama stack D, lalu dengan integer n, sin n ini untuk test case biasa, lalu ini Q ini untuk di push, jadi nanti dibelah 2, n nya 2 itu, jadi misalnya saya masukkan 8, berarti 4 nya ini saya masukin dulu ke Q, lalu 4 nya lagi saya masukkan lagi ke stack D, jadi setengah-setengah di Q, setengah-setengah di D. Dan selama ini kan printnya yang Q seperti biasa, lalu jika ini ngekut semuanya, selama Q-nya tidak empty, maka di print Q yang paling atas, lalu di pop, lalu inline, lalu sama D-nya tidak kosong, maka print D paling atas, lalu di pop, lalu inline. Misalnya saya 8, 2, 3, 7, 8. Wasit ini 4, 3, 2, 1, 8, 7, 5. Jadi yang ini terbalik, 8, 7, 6, 5 juga terbalik. Ya sekian dari saya, dari demo saya.